3 bisnis atau usaha yang bisa menghasilkan minimal profit 5 juta. Oke. Baik teman-teman, kita bahas sekarang. Kali ini saya akan hanya membahas tiga aja yang menurut pengamatan saya dan bahkan ya tiga-tiganya ini pun pernah saya lakukan gitu loh. Bahkan beberapa masih saya lakukan gitu. Kayaknya semua deh malahan gitu ya. Oke. Langsung aja ya. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang butuh bisnis, butuh usaha sampingan, terutama di saat pandemi Covid yang bisa dilakukan dari rumah ya. Itu tiga-tiganya ini pun sebenarnya bisa dilakukan. Yang pertama itu adalah kuliner ya. Nah, teman-teman semua, untuk mendapatkan profit 5 juta dari bisnis kuliner itu sangat mudah. Pertama, Anda harus bisa menentukan jenis kuliner apa yang ingin Anda kerjakan. Itu. Caranya simpel. Perhatikan orang sekitar Anda. Ya. Karena jualan kuliner itu pasti akan minimal targetnya adalah orang sekitar dulu. Ya. Bisa kalangan teman kantor, teman arisan, tetangga sekitar, atau ya pokoknya teman-teman yang radiusnya nggak terlalu jauh dari tempat Anda. Itu kuliner ya, minimal di sekitar perumahan Anda, di sekitar pasar di mana Anda bisa berbelanja di situ ya, mungkin di persimpangan jalan di mana tidak terlalu jauh dari rumah Anda. Itu kuliner. Nah, setelah Anda melihat kanan kiri, sudah studi kemana-mana, lihat survei gitu, apa yang sekiranya sedang dibutuhkan, sedang tren atau sedang digandrungi oleh masyarakat sekitar. Minimal kalau saya secara umum ya teman-teman ya, namanya kuliner ini yang mudah cocok di semua lidah, banyak orang mudah menerima, mudah kangen. Yang pertama warteg ya, warung Tegal. Di konten yang lain pun saya bahas itu. Kemudian selain warteg, yang kedua adalah penyet. Penyet itu minimal harus ada ayamnya, lele, kemudian bebek. Sudah. Saya sendiri pun sampai hari ini kalau yang namanya nyari penyet, minimal saya nyarinya bebek. Kalau bebek sudah habis, saya baru ke ayam. Ya, itu saya. Gitu. Dan saya pikir kebanyakan orang, siapa sih yang nggak doyan ayam? Umum itu makanan umum. Makanan merakyat gitu. Bebek itu karena ada alot-alotnya, kemudian lebih berlemak. Jadi enak, buat saya sih enak ya. Gitu. Kedua penyet ya. Yang ketiga, minimal kuliner Anda itu bisa bermain dengan aneka ragam snack. Snack dari apa ya? Kalau yang saya tahu itu dari pisang goreng, bakwan, tahu isi, tahu bakso, kemudian nogosari, kemudian kue lapis, ya, macam-macam. Intinya snack teman-teman. Tapi yang beraneka ragam. Dan Anda bisa sajikan menu seperti itu di pasar. Saya melihat ketika di pasar sebuah keramaian, bahkan di pinggir jalan yang tidak cepat gerakan lalu lintas itu sangat mudah laris itu snack. Kemudian yang keempat berikutnya, bisa Anda main kuliner di aneka gorengan. Ingat, gorengan ya, dari pisang goreng ya, tadi udah singgung ya. Kemudian ada ada pisang molen ya, ada onde-onde, kemudian ada tahu bakso juga lagi tadi ya kan, tahu isi, kemudian macam-macam itu. Saya nggak hafal menyebutkannya, tapi saya pernah melihat yang namanya gorengan tapi isinya beraneka ragam, dipakai gerobak aja dekat rumah sakit ya, kemudian dekat perkantoran atau dekat perumahan, dekat banyak kos-kosan, dekat banyak anak sekolah, sudah pasti laris itu. Teman-teman, hello. Yang namanya kuliner yang sangat sederhana, simple saya singgung tadi, kalau cuma mencari untung 5 juta per bulan itu sangat kecil. Saya sempat tanya sama teman-teman yang berjualan di bidang itu,
karena saya sering langganan itu. Ya, dulu pun saya juga membuka warteg, saya tahu untungnya berapa. Kalau cuma mencari keuntungan 200.000 per hari, 200.000 per hari untung itu kalau dikalikan sebulan berapa? 30 hari, 6 juta. Tadi saya bilang minimal menghasilkan profit 5 juta ya. Itu. Kalau cuma cari profit 200.000 dari jualan kuliner yang saya sebutkan tadi, warteg, penyet, ya, kemudian aneka jajanan beraneka macam, ya, kemudian aneka gorengan, itu yang saya sampaikan sederhana. Boleh kalian kuliner jenis lain, silakan Anda cari ide, gitu. Tetapi sekali lagi jangan ngasal, jangan karena aku bisanya ini kok, aku tahunya ini. Nah, itulah kesalahan kamu. Ya, orang tuh harus peka melihat demand, melihat kebutuhan. Pasar itu mencari apa? Market sekitar kita tuh seneng apa? Ya, gitu, sesuaikan. Di perkampungan Cina mungkin Anda harus bikin kuliner sate babi, gitu. Tetapi kalau di lingkungan muslimah nggak mungkin dong teman-teman, gitu loh. Jadi silakan, gitu ya teman-teman ya. Itu kuliner. Kalau teman-teman pengen mencari keuntungan 200.000, ya minimal omset teman-teman itu adalah ya omset 500.000 aja udah cukup itu. Kalau cuma mencari untung 200.000 itu bisa lah. Karena kalau makanan-makanan yang saya sampaikan tadi itu ya, itu cari keuntungan sekitar 40% itu sangat mudah. 40% dikali 500.000 itu kan 200.000 ya. Kalau cuma warteg, kemudian tadi jajanan, kemudian aneka gorengan ya yang saya sebut tadi, ya ampun teman-teman, nyari omset 500.000 itu Anda dari pagi sampai sore itu kecil, iwil-iwil gitu. Itu pengalaman dari beberapa yang sering saya ajak ngobrol. Kalau saya jujur warteg mencari 500 merem saya. Ya. Warteg itu simpel carinya, dekat pusat perkantoran, dekat perumahan, dekat banyak anak kos, ya. Berarti sekitar kampus Depok UI, kampus UIN, kampus Unja, ya silakan. UNJ, ya Jakarta soalnya. Itu. Nah, kemudian yang kedua, jenis usaha atau bisnis kedua yang bisa sangat mudah menghasilkan profit 5 juta itu adalah bisnis les-lesan, teman-teman. Les-lesan yang seperti apa? Anda tidak usah membayangkan harus berkantor, beruko, segala macam. Ini manfaat yang benar-benar situasi yang perlu Anda manfaatkan. Ini COVID, bimbel itu banyak siswa atau orang tua yang takut untuk bertemu. Anda buat inovasi dengan melakukan Zoom, dengan Zoom meeting, bimbingan secara daring dan secara online, ya, itu. Anda kasih tarif semurah mungkin, tapi dengan kualitas yang oke, sesuai dengan kemampuan skill Anda, gitu. Kalau nggak punya skill, Pak Dwi, gampang, hire guru. Nggak mungkin lingkungan sekitar rumah Anda nggak ada yang jadi guru, pasti ada. Ayo, server aja 50-50 atau 60-40. Mudah itu. Anda mencari siswanya. Gimana cara mencari siswa? Mencari siswa bimbel, teman-teman ya. Yang paling gampang adalah, yang paling gampang sederhana, gratis, nggak perlu bermodalkan iklan. Anda tinggal jalan-jalan door to door, rumah ke rumah, setiap perumahan sekitar rumah Anda. Sepele nggak? Sesederhana itu. Kan nggak mungkin semuanya mau, Pak. Ya pasti. Tapi minimal itu, teman-teman. Di kalangan teman arisan, ibu PKK, ormas, organisasi kepemudaan di daerah, ya silakan. Itu komunitas RT RW, ya komunitas lain sebagainya, silakan. Itu yang paling gratis, paling mudah. Karena saya itu punya teman, sekali lagi teman, saya hampir setiap konten yang saya bikin itu adalah berdasarkan pengalaman yang saya lihat secara langsung. Kalau namanya bimbel,
atau les-lesan yang nggak harus punya tempat, nggak harus punya ruko atau kios, cuma dari rumah aja. Bahkan saat ini bisa dari online, dari Zoom. Itu nyari untung 5 juta teman-teman ya, kecilnya ibil-ibil. Ya, kalian mau buat tarif yang bertingkat, anak SD, misalnya per bulan kasih aja tarif misalnya ya 150 sampai 300 ribu, sesuaikan dengan lingkungan Anda. Saya ngerti, kalau lingkungan saya di sini paling murah 500 ya laku, gitu sampai jutaan, gitu. Bahkan untuk program bimbingan tertentu untuk anak SMA yang pengen tembus SBMPTN di Jakarta, kalau cuma 10 juta sampai 20 juta, ya merem teman-teman cari siswanya, gitu. Itulah Jakarta, gitu. Tetapi buat teman-teman yang di daerah nggak masalah, sesuaikan aja, gitu. Cari siswa yang berjenjang, jangan cuma ngelesin anak SD aja. Anak SD Anda terima, SMP diterima, SMA diterima. Bahkan program untuk anak-anak yang pengen lanjut ke kuliah perguruan tinggi negeri, itu Anda terima. Karena itu yang justru agak berat materinya. Mereka orang tua berani bayar mahal. Itu les atau bimbingan. Selain itu juga bisa Anda les private yang lain, memasak kayak atau menjahit kayak atau apa, silahkan teman-teman. Itu pengalaman saya dulu waktu masih belum di Jakarta, kalau cuma nyari les-lesan, nyari 10 juta, 7 juta, 5 juta, karena saya itu orangnya fokus, saya orangnya konsisten ya, nyari 7 juta, 10 juta itu merem teman-teman ya, merem sekali, sangat-sangat merem, gitu. Tadi saya menjanjikan minimal 5 juta kan, itu bisa ya. Bimbingan itu sederhana, bahkan nggak pakai modalnya cuma laptop dan kuota. Itu, wah nggak punya kuota, nggak punya laptop, ya Anda harus berusaha. Gimana caranya punya laptop? Ya, itu minjem kek, beli kuota kek, atau apa? Ya, kalau pengen punya usaha ya jangan kebangetan lah. Masa laptop yang sederhana atau apa namanya, cuma kuota yang cuma 200 ribu per bulan aja nggak sanggup. Itu. Yang terakhir teman-teman ya, bisnis yang ketiga. Yang ketiga adalah all shop. Bolak-balik saya nyinggung all shop. Teman-teman, hello. Ini eranya era digital. Bolak-balik sampai saya bosan ngomong ini terus. Ini era digital, ya. Sudah ada Traveloka, tiket.com, Blibli, Shopee, Bukalapak, ya, Topet. Ini era digital. Sekali lagi, orang-orang yang punya usaha kecil sampai besar tidak menyentuh dunia teknologi, dia akan tumbang perlahan-lahan. Anda punya sampingan apapun, Anda harus punya sentuhan teknologi, harus Anda online kan. Makanya saya berani bilang bisnis ketiga adalah all shop, online shop. Online shop itu di otak Anda jangan selalu melulu mikirnya baju, macam-macam kok. Anda bisa jualan makanan kuliner yang pertama di online kan. Anda jualan bibel di online kan. Ya. Jualan baju dari dropship sampai reseller di online kan. Lewat live Facebook kayak istri saya, adminnya sudah 3, ya. Sederhana, dia cari kesibukan. Istri saya pun sudah jarang live sekarang. Itu nyari 5 juta teman-teman. Hello. Saya nggak mungkin bohong. Kalau saya bohong, nggak ada untungnya buat saya, buat Anda pun nggak ada efeknya. All shop istri saya kalau cuma nyari 50 juta merem, ya. Itu baru all shop teman-teman, sudah ditekunin sudah lama, ya. Nah tinggal teman-teman mau nggak. Anda tuh jangan berpikir gini, all shop banyak saingannya, sudah banyak yang melakukan, kanan kiri teman-teman juga sama, ya. Masalahnya adalah Anda tuh bisa konsisten, persisten, fokus, berani mengevaluasi, pantang menyerah. Semua motivasi, semua nasihat yang pernah saya sampaikan dalam konten saya, pernah Anda lakukan enggak? Minimal 3 aja Anda punya. Punya wataknya, punya sikapnya. All shop itu luar biasa, bisa menjangkau orang sekitar Anda yang dekat-dekat, bahkan seluruh Indonesia, bahkan dunia. Itu. Kalau cuma all shop teman-teman ya, saya, nah jadi teringat nih, saya ada teman SMP nih, alumni SMP, mudah-mudahan beliau melihat konten ini.
Beliau waktu sering sharing, sering japri ke saya, nanya saat pandemi seperti ini enaknya nyambi apa. Saya bilang, coba deh ikut-ikutan all shop seperti istri saya. Istri saya tuh loh jatahnya udah banyak, udah gede, masih berani melakukan. Kamu dengan berani melakukan sampingan all shop tuh pokoknya ngonlinein apapun. Boleh ikutan baju, boleh makanan, kamu tawarkan ke teman Facebook. Prinsipnya satu, jangan malu, jangan gengsi, dablek aja. Tahu dablek? Yes, pokoknya ya masa bodoh, share terus aja. Lakukan itu terus menerus. Lama-lama Anda akan dikenal. Oh, ibu jualan ini. Oh, bapak ini jualan ini. Terus tawarkan, terus buat story, buat postingan, gak usah bosan. Akhirnya teman saya itu kalau cuma nyari 5 juta merem teman-teman saat ini, karena bajunya laku, kulinernya laku, bahkan kulinernya pun itu udah beraneka ragam. Jadi kalau orang tuh suka masih nyinyir, menyepelekan all shop, ya ampun, otaknya ini lo nggak berlian banget. Online itu kekuatannya luar biasa. Kalau Anda berani menyambi online atau yang sudah Anda kerjakan itu di online kan, pelan-pelan tapi pasti dengan ada konsisten terus menerus, itu akan memiliki market yang sangat luar biasa. Terus dievaluasi, terus dimonitor, mana yang kurang, mana yang turun, mana yang lemah dicek, ditingkatkan, dirubah, di-upgrade sampai Anda mendapatkan market yang sesuai harapan Anda. Dengan 3 hal ini Anda lakukan teman-teman, cuma nyari 5 juta profit per bulan sangat-sangat mudah. Karena all shop keluarga kami punya. Yang kedua, bimbel privat kami punya. Yang ketiga, kuliner kami punya. Jadi 3 hal ini ya yang saya sharingkan adalah yang emang kami alami. Jadi teman-teman mulai sekarang jangan ragu untuk melakukan usaha-usaha yang sederhana. Lakukan, coba, gagal, evaluasi. Yang sebelah mana? Terus, kalau sudah saya mentok, boleh ganti yang jenis yang lain. Gitu. Minimal 3 hal ini saya pastikan kalau cuma mencari 5 juta merem. Oke? Yang pengen sharing atau mungkin tanya hal lain, boleh lewat kolom komentar. Saya tunggu. Salam sukses dari klien Hartono.